Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lutfiatin Afifah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai metode kulit tabung, salah satu metode yang digunakan untuk menghitung volume benda putar. Cakram atau cincin, metode lain yang bisa digunakan untuk menghitung volume benda putar adalah dengan menggunakan metode kulit tabung. Untuk berbagai persoalan, metode ini lebih mudah digunakan daripada metode cakram atau metode cincin yang telah kita bahas sebelumnya. Kulit tabung di sini maksudnya adalah sebuah benda yang dibatasi oleh dua buah tabung dengan alas lingkaran dan tegak yang sumbu simetrinya berimpit. Perhatikan gambar 1. Di sini, ini yang dimaksud dengan kulit tabung ya. Kulit tabung ini dibatasi oleh tabung yang besar di luar dengan jari-jari R2 dan tinggi H, serta dibatasi di dalamnya oleh tabung yang kecil dengan jari-jari R1 dan tingginya sama H. Itu adalah kulit tabung. Apabila jari-jari tabung dalam adalah R1 dan jari-jari tabung luar adalah R2, sedangkan tinggi tabung adalah H untuk tabung dalam dan tabung luar, maka volume kulit tabung ini adalah volume tabung luar dikurangi dengan volume tabung dalam, di mana volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Sehingga volume tabung luarnya adalah Pi R2 kuadrat dikalikan H. Sementara volume tabung dalam Pi R1 kuadrat kali H, sehingga volume kulit tabung yang kita cari adalah Pi R2 kuadrat H dikurang Pi R1 kuadrat H. Kemudian kita bisa distributifkan nilai Pi dan H-nya. Untuk Pi-nya kita simpan distributif ke depan, dan H-nya kita simpan distributif kanan. Jadi untuk Pi distributif kiri, untuk H distributif kanan, sehingga menjadi Pi dikalikan R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dikalikan H. Ingat kembali bahwa bentuk A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi A plus B dikalikan dengan A min B. Yang ini ya bentuknya mirip, sehingga bentuk volumenya menjadi Pi dikalikan R2 tambah R1 dikalikan R2 kurang R1 dikalikan dengan H. Nah, ini kita bisa manipulasi bentuknya, tapi maknanya masih sama, yakni R2 tambah R1 itu bisa kita ubah menjadi 2 dikalikan R2 tambah R1 dibagi 2. Itu maknanya sama saja dengan yang atas ya. Hanya saja bentuknya dibuat seperti ini. Ada tujuannya, ya. Sehingga volumenya menjadi 2Pi dikalikan R2 tambah R1 per 2 dikalikan H dikalikan R2 kurang R1. Di mana R2 kurang R1 ini sama saja dengan delta R atau ketebalan. Dengan demikian diperoleh volume kulit tabung adalah 2Pi dikalikan rata-rata jari-jari, yang ininya R2 tambah R1 per 2, kemudian dikalikan tinggi dikalikan dengan ketebalan atau delta R ya. Secara matematis dituliskan Pi sama dengan 2Pi R H delta R. Nah, ada cara mudah untuk mengingat rumus volume kulit tabung ini. Caranya bagaimana? Caranya, perhatikan bahwa ketika kulit tabung itu kita potong sepanjang garis yang sejajar sumbu simetri, dan kemudian kita buka, maka akan diperoleh selembar persegi panjang yang memiliki ketebalan. Volume benda yang berbentuk lempeng ini dapat kita hitung seperti pada gambar 2 ya, berikut gambar 2-nya. Ya, ini adalah tabung, kulit tabung ya, kemudian kita potong sepanjang garis yang sejajar dengan sumbu simetri, kita buka, dan bentuknya ini menjadi seperti sebuah balok dengan ketebalannya delta R, panjangnya 2 pi R, yakni keliling lingkaran ya, dan tingginya adalah H, sehingga volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi 2 pi R kali delta R kali H, atau 2 pi RH kali delta R tentu saja. Nah, itu cara kita untuk mengingat rumusan untuk kulit tabung. Sekarang kita perhatikan sebuah daerah seperti pada gambar 3 yang ini. Ya. Di sini ada sebuah daerah yang memiliki luas. Ini. Apabila kita potong-potong daerah ini ya, sehingga membentuk jalur-jalur vertikal atau poligon-poligon yang tegak, dan kemudian diputar mengelilingi sumbu Y, seperti tampak pada gambar ini, kita putar terhadap sumbu Y, maka akan terbentuk sebuah benda putar, dan tiap jalur akan membentuk sebuah benda yang menyerupai suatu kulit tabung. Jadi tiap poligonnya, kalau ini kita putar, nanti menjadi sebuah kulit tabung. Yang ini diputar, nanti menjadi sebuah kulit tabung lagi di dalamnya. Ini juga diputar, kulit tabung, kulit tabung, kulit tabung. Jadi nanti akan membentuk beberapa kulit tabung sesuai dengan jumlah potongan dari poligon-poligonnya. Nah, untuk memperoleh volume kulit tabung ini,
kita hitung volume delta V suatu kulit tabung yang tadi kita ambil ya, di mana ini ketebalannya adalah delta X, kalau tadi ketebalan adalah delta R, kemudian yang menjadi R-nya itu adalah jarak dari poligon terhadap sumbu putar atau sumbu simetri ya, dan ini adalah X, ini adalah R, kemudian tingginya adalah Fx, bergantung posisinya ya. Nah, sehingga jumlahkan, kalau sudah diperoleh sebuah volume dari delta V atau sebuah kulit tabung, kita jumlahkan semuanya, kemudian tarik limit jumlah ini apabila tebal kulit tabung makin menipis menuju 0. Jadi dilimitkan sehingga delta X-nya menuju 0 atau banyaknya partisinya, banyaknya kulit tabungnya itu menuju tak hingga. Sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X, sumbu X, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 4, diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk. Nah ini, kita lihat lagi ya, ini adalah kurva Y sama dengan 1 per akar X, kemudian sumbu X-nya ini garis X sama dengan 1, jadi nilai A-nya 1, kemudian garis X sama dengan 4, nilai D-nya 4 ini akan kita putar mengelilingi sumbu Y sehingga terbentuk gambar seperti di sebelumnya ya, yang seperti ini. Nah, bagaimana menghitung volume benda ini? Nah, dari gambar 3 kita tahu bahwa volume kulit tabung yang dihasilkan oleh potongan-potongan untuk satu potong ini ya, delta V-nya adalah 2pi. Tadi kalau kita ingat lagi bahwa volume kulit tabung itu adalah 2pi RH delta R. Dengan R itu adalah jari-jari, H-nya adalah tinggi, kemudian delta R adalah ketebalan. Maka delta V di sini adalah 2pi, R-nya adalah X ya, kemudian tingginya adalah Fx, kemudian ketebalannya adalah delta X di sini. Sehingga untuk Y sama dengan 1 per akar X itu menjadi delta V sama dengan 2pi X dikalikan 1 per akar X dikalikan dengan delta X. Nah, volume benda yang dicari dengan pengintegralan, karena di sini mulainya dari A sampai B ya, sehingga volumenya adalah 2pi integral 1 sampai 4 X, dari sini X, dikalikan 1 per akar X, ini 1 per akar X ya, dikalikan dx itu adalah dari delta X yang dijumlahkan sampai menuju tak hingga ya, dilimitkan lagi. Jumlahkan semuanya sampai limitnya menuju tak hingga. Nah, ini menghasilkan, kita hitung ya, ini X pangkat 1, dikalikan dengan X pangkat negatif setengah dari sini, menghasilkan X pangkat setengah, kemudian kita integralkan jadi 2 per 3 X pangkat 3 per 2, dimasukkan batasnya dari 1 sampai 4, dan menghasilkan 2pi dikalikan 2 per 3 kali 8, dikurangi 2 per 3 kali 2, atau ini sama dengan 28pi per 5, atau setara dengan 29,32. Untuk contoh 2, sebuah daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan R per HX, sumbu X, dan garis X sama dengan H diputar mengelilingi sumbu X, sehingga diperoleh sebuah kerucut. Nah, andaikan R itu suatu bilangan yang lebih dari 0, H juga bilangan yang lebih dari 0, tentukan volume kerucut itu dengan menggunakan 2 metode, yakni metode cakram dan metode kulit tabung. Pertama-tama kita gambarkan dahulu ya daerah tersebut. Ini adalah kurva Y sama dengan R per HX. Jadi karena dia dua-duanya positif E dan H-nya, sehingga gradien garis ini akan positif. Maka kurang lebih gambarannya seperti ini. Kemudian ada garis X sama dengan H positif. Itu kita buat gambarannya seperti ini. Bentuknya adalah segitiga untuk daerahnya, luasan daerahnya. Dan ketika kita putar dia terhadap sumbu X, maka pasti akan membentuk sebuah kerucut seperti ini. Ini adalah potongan lempengan kerucut. Yang ini ya, yang delta X ini, poligon perwakilannya. Kalau kita putar itu akan membentuk seperti sebuah bagian daripada irisan yang kerucut yang teriris mendatar ya. Nah, dengan metode cakram yang sudah kita pelajari, kita bisa menghitung volumenya. Jadi pi integral 0 sampai H ya. Kemudian R kuadrat, R itu di sininya, R per HX dikuadratkan, kemudian dikalikan delta X atau dx ya untuk integral. Berarti perhitungan berlanjut nanti menghasilkan 1 per 3 pi R kuadrat H. Itu jika menggunakan metode cakram. Sekarang, menggunakan metode kulit tabung. Nah, ini dengan menggunakan metode kulit tabung itu, jadi pemotongannya itu, pemotongannya seperti ini ya, sejajar dengan sumbunya, berbeda dengan kalau kita menggunakan volume dengan menggunakan metode cakram, itu potongan poligonnya tegak lurus dengan sumbu putarnya, kalau ini sejajar dengan sumbu putarnya ya. Nah, ini tadi kita ingat kembali bahwa volume untuk mencari kulit tabung itu adalah 2pi RH delta R. Jadi 2pi, R-nya di sini adalah jarak dari sumbu putar terhadap poligon perwakilannya, di mana jaraknya adalah Y. Kemudian H-nya adalah tinggi dari poligon itu. Nah, di sini tingginya sudah dihitung ya, jadi sama dengan H itu ini, dikurangi yang ini. Berarti H dikurang H per R, H
kalikan dengan Y. Ya, dari persamaan Y sama dengan R per H kali X. Maka batas atasnya di sini adalah R. Baik, kita perhitungan berlanjut sehingga diperoleh hasil akhirnya sama, yakni 1/3 pi R kuadrat H. Kemudian contoh berikutnya. Ya, jadi daerah R-nya diputar mengelilingi sumbu X, sumbu Y, dan garis Y sama dengan -1 di bawah ya. Nah, kita bisa jawab untuk yang pertama. Saudara juga boleh mencoba sambil nanti menyamakan jawaban dengan yang ada di dalam video ini. Ini volume yang terbentuk kurang lebih mendekati 96,13. Dan ini untuk yang mengelilingi sumbu Y, ya. Dan hasilnya adalah 70,69. Hasilnya mendekati 152,68. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.